Jadwal berkumpul skuad Garuda untuk tampil di putaran keempat melawan Arab Saudi dan juga Irak kini bocor di media sosial. Benarkah nama Messengers langsung dipastikan tidak akan tampil setelah juga sempat absen membela skuad Garuda di FIFA Matchday kemarin? Ramai soal wasit kontroversial yang memberikan 3 penalti ke timnas. Qatar di final Piala Asia 2023 kemarin akan memimpin laga skuad Garuda di putaran keempat. Begini kata Presiden FIFA soal Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang resmi menjadi Menpora menggantikan Dito Aryo Tejo. Kapten skuad Garuda hingga Oler Romeni kini ikut memberikan ucapan kepada Erick Thohir atas jabatan barunya. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir diketahui sebelumnya sudah bereaksi setelah mengetahui wasit yang akan memimpin laga timnas Indonesia di putaran keempat berasal dari Kuwait. Ya, diketahui skuad Garuda akan menghadapi 2 partai krusial melawan Arab Saudi dan juga Irak. Namun penunjukan wasit yang berasal dari Kuwait baru-baru ini langsung memicu protes resmi dari PSSI. Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI meminta wasit yang memimpin pertandingan nanti berasal dari negara netral. Kami lagi coba melobi kalau bisa wasitnya tempat yang lebih netral seperti Australia, Jepang, China atau bahkan Eropa. Ya kita lihat hasilnya, ujar Erick Thohir. Ya, ex-presiden Inter Milan itu menilai bahwa tekanan terhadap Indonesia semakin terasa seiring meningkatnya performa skuad Garuda. Rupanya dengan sepak bola kita bangkit, ada juga pihak-pihak yang mengantisipasi berlebihan. Padahal sepak bola itu diciptakan untuk kompetisi yang sehat, tapi realitanya hal-hal seperti ini terjadi, tutur Erick Thohir. Ya, lebih jauh kala itu, Erick Thohir mengklaim ada sejumlah hal yang terkesan menghambat langkah timnas Indonesia. Hal itu mulai dari penentuan tuan rumah, jadwal pertandingan, hingga pembatasan jumlah supporter. Tekanan terus tinggi. Satu, tadinya tuan rumah netral, sekarang sudah ditentukan Arab Saudi. Kedua, jadwal pertandingan tadinya jam 6 sore, lalu kami kirim surat. Alhamdulillah, disetujui menjadi 20,15 malam. Supporter juga dibatasi jumlah kecil. Hal-hal seperti ini yang kami antisipasi. Salah satunya ya soal wasit itu, ucap Erick Thohir. Ya, hingga kabar ini dimuat FIFA memang belum secara resmi mencantumkan nama wasit yang akan bertugas di 2 laga panas nanti. Namun baru-baru ini sebuah akun Instagram yang kerap update soal seputar sepak bola Indonesia memberikan kabar mengejutkan mengenai wasit yang akan memimpin laga skuad Garuda kontra timnas Irak, dan hal itu kini menarik perhatian. Ya, kabar itu pertamanya muncul dari sebuah unggahan akun Instagram Turun Minum ID yang mengabarkan bahwa wasit asal Tiongkok akan memimpin laga skuad Garuda kontra timnas Irak. Maning, wasit kontroversial final Piala Asia 2023 akan pimpin Irak versus Indonesia, ujar akun tersebut dalam unggahannya. Ya, menurut akun tersebut, kabar ini berasal dari sebuah akun ex-Irak FPG yang menyebutkan bahwa nama Maning akan menjadi wasit di pertandingan Irak versus Indonesia. Menurutnya, kabar ini menjadi sorotan dari netizen Irak. Mereka menilai bahwa penunjukan ini akan menguntungkan Indonesia, salah satunya. Ya, sebagai informasi, sosok Maning ini sempat ramai diperbincangkan di media sosial karena keputusannya yang sempat memberikan 3 penalti di final Piala Asia 2023 kemarin untuk Qatar. Namun kini harapannya semoga saja nanti skuad Garuda bisa benar-benar mendapat pengadil lapangan yang adil dan tidak menguntungkan tim lain yang hal itu bisa merugikan bagi skuad Garuda itu sendiri. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini membeberkan kemungkinan terburuk skuad Garuda untuk putaran keempat mendatang, di mana Eliano dan kolega kini terancam tanpa pemusatan latihan untuk menghadapi tim tuan rumah Arab Saudi ini. Ya, timnas Indonesia diketahui akan mengarungi grup B putaran keempat pada 8 Oktober mendatang, di mana skuad Garuda akan melawan Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City Stadium. Namun kabar yang terbaru mengatakan bahwa para pemain abroad timnas Indonesia baru bisa datang ke Arab Saudi pada 6 Oktober 2025 ini. Hal ini sesuai dengan jadwal periode FIFA Matchday mendatang. Dengan begitu, maka para pemain timnas Indonesia hanya punya waktu 1-2 hari untuk bersiap kontra Arab Saudi dan H-1. Pertandingan akan digunakan untuk latihan resmi. Ya, situasi ini pun mengingatkan Erick Thohir ke persiapan timnas Indonesia di saat dibantai timnas Australia pada bulan Maret yang lalu. Di mana kala itu, skuad Garuda juga minim latihan. Tentu banyak pemain juga yang baru bisa mendarat di Arab Saudi, yang bermain di Eropa itu tanggal 6 Oktober, ujar Erick Thohir kepada wartawan. Jadi seperti di Australia,
Tanggal 7 latihan, tanggal 8 main. Hal-hal ini kita terus antisipasi, kata Erick Thohir menambahkan. Ya dalam hal ini, Erick Thohir pun telah menginstruksikan kepada Direktur Teknik PSSI dan juga tim kepelatihan Timnas Indonesia untuk bersiap jika skuad Garuda tanpa latihan menghadapi Arab Saudi, di mana ia mengakui bahwa kondisi ini berat. Saya sudah minta technical director sama official team mulai melakukan review-review tanpa latihan antara pelatih dan pemain. Hal-hal ini yang kita coba maksimalkan. Cukup berat tekanannya, tapi kita hadapi. Itu realita yang harus kita lakukan, imbuh Erick Thohir. Ya, dalam hal ini, itu berarti para pemain skuad Garuda yang dipanggil akan berkumpul lengkap di Arab Saudi pada tanggal 6 Oktober di bulan depan. Dengan waktu yang begitu mepet, semoga saja skuad tim Merah Putih bisa tetap tampil maksimal di tengah misi besar untuk mentas di Piala Dunia 2026 ini. Kapten Timnas Indonesia yaitu Jay Itzes kini ikut mengucapkan selamat kepada Erick Thohir yang kini memiliki tugas baru sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Jay yang berada di Italia itu tidak melewatkan kabar terbaru di negaranya sendiri soal reshuffle kabinet. Selamat Pak Erick Thohir, dengan kepemimpinan dan visi, mari tempatkan olahraga Indonesia di peta dunia. One Dream Together, tulis Jay Itzes di dalam fitur story di Instagramnya. Ya, pria kelahiran Belanda itu juga menampilkan foto Erick Thohir yang berasal dari unggahan PSSI dan Bakti Sepak Bola. Selain Jay Itzes, sebenarnya sosok Oleh Romeni juga sudah lebih awal yang ikut memberikan ucapan selamat kepada Erick Thohir, di mana Oleh Romeni juga ikut mengucapkan selamat kepada sang ketua umum lewat story akun Instagramnya. Ya, Jay Itzes dan Oleh Romeni memang merupakan salah satu pemain Timnas Indonesia yang terpantau turut memberi tanggapan positif atas penunjukan Erick Thohir sebagai Menpora. Mantan pemain Venezia dan juga FC Utrecht itu merupakan salah satu pemain yang beralih ke warganegaraannya ketika Erick Thohir menjalankan program naturalisasi pemain Timnas Indonesia. Media Belanda yaitu Voetbalprimer kini mengabarkan bahwa FC Twente mengultimatum Mees Hilger, di mana klub Eredivisie itu tidak akan memainkan Mees Hilgers jika tidak memperpanjang kontraknya. Ya, kontrak Mees Hilgers bersama FC Twente diketahui akan habis di akhir musim ini, di mana bek bintang Timnas Indonesia itu bisa pindah secara gratis di musim panas di tahun depan. Ya, sebenarnya Mees Hilgers sudah ngebet pindah dari FC Twente di bursa transfer di awal musim ini. Namun pemain berusia 24 tahun itu tidak menemukan pelabuhan terbarunya. Niatnya adalah bahwa dia mungkin ingin pergi setelah sekian tahun bersama klub. Saya bisa sangat memahami hal itu jika memang punya ambisi seperti itu, ujar Direktur Teknik FC Twente. Ya, untuk mengantisipasi kepergian Mees Hilgers, kini FC Twente pun telah mendatangkan 2 bek tengah barunya. Kami sejak awal mengatakan, kami tidak akan menunggu sampai dia pergi. Kami akan mendatangkan 2 bek tengah. Mees Hilgers tidak jadi pergi. Dia masih ada di sini, jelas sang direktur. Ya, Mees Hilgers dibekukan FC Twente sejak awal musim ini, di mana ia tidak pernah masuk ke skuad di Eredivisie. Sementara itu, pelatih baru FC Twente menunggu lampu hijau dari Jens Struer untuk menurunkan Mees Hilgers. Tidak untuk saat ini, tidak. Kami sudah membuat kesepakatan internal yang jelas mengenai hal ini. Kalau suatu saat saya mendengar dari Jen, kamu boleh memainkannya, maka itu menjadi opsi bagi saya, tutur pelatih baru FC Twente. Presiden FIFA yaitu Gianni Infantino kini menyampaikan pesan setelah Erick Thohir resmi menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Ya, diketahui kini Erick Thohir tidak lagi menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara, di mana Bapak Presiden Prabowo Subianto menunjuk Erick Thohir untuk menduduki kursi Menpora menggantikan Dito Aryo Tejo. Berselang beberapa jam setelah pelantikan sang ketua umum, Gianni Infantino pun menampilkan unggahan di akun media sosialnya, di mana ia mengunggah sederet foto bersama Erick Thohir di dalam beberapa kesempatan dan menuliskan pesan dalam kolom tak karirnya. Secara tulus saya mengucapkan selamat kepada Erick Thohir atas penunjukan sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia yang baru. Sebagai Presiden PSSI, dia telah melakukan pekerjaan yang luar biasa, dan saya yakin beliau akan membawa kepemimpinan dan visi untuk peran barunya ini. Semoga sukses sahabatku dalam upayamu membawa olahraga ke berbagai tempat dan memperkenalkan sepak bola kepada pemudi dan pemuda Indonesia, tulis Infantino. Ya, selain itu, ia pun tidak mencantumkan pesan apapun soal jabatan Ketua Umum PSSI yang kini masih diemban oleh Erick Thohir, di mana sebelumnya Erick Thohir menyatakan soal rangkap jabatan Menpora dan Ketua Umum PSSI akan mengacu kepada FIFA. Nanti itu kan ada prosesnya di FIFA. FIFA sebagai badan olahraga sepak bola tertinggi di dunia itu, nanti mereka yang menentukan, ucapnya setelah pelantikan. Semua ikuti aturan dari FIFA, kata Erick Thohir. Ya, jawaban yang kurang lebih sama juga dilontarkan oleh Erick Thohir dalam konferensi pers setelah pelantikan. Kita menunggu FIFA, kita tunggu surat dari FIFA, seperti apa saya tidak mau mendahului.
Karena FIFA punya statuta dan aturan. Yang pasti kita akan lapor ke FIFA seperti apa, nanti kita tunggu laporan dari sana. FIFA otoritas lebih tinggi dari Kemenpora kalau urusan bola. Jadi kita tunggu saja, tutur Erick Thohir. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.